Yatno, kita lihat POJK baru ini memberikan juga perlakuan khusus untuk daerah dan juga sektor tertentu yang terdampak bencana. Meskipun belum dirinci juga seperti apa ini perlakuan khusus tersebut dan juga bencana yang seperti apa. Tapi secara garis besar, seberapa besar ini akan mempengaruhi perbankan? Peraturan baru ini, terus terang kami juga, sedang mempelajari. Tapi kalau kita lihat dari POJK nomor 19 tahun 2022 ini, mengatur perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. Pada prinsipnya kami sangat mendukung POJK baru ini. Kami percaya perlakuan khusus ini akan mendukung pemulihan kondisi perekonomian. Adapun kalau kita lihat dari, peraturan ini, segmen yang dituju itu adalah segmen UMKM, di mana, batas pinjamannya itu sampai dengan 10 miliar. Sehingga diharapkan depannya UMKM ini akan lebih resilient dalam menghadapi kondisi bencana ke depannya, dan juga memberikan dampak positif pada perekonomian secara, keseluruhan. Nah, perlakuan khusus ini juga berlaku untuk dampak bencana akibat alam maupun non-alam, termasuk dalam hal ini bisa diartikan pandemik dari COVID-19 ya. Nah, kemudian POJK baru ini juga memberikan fleksibilitas kepada bank untuk menentukan kualitas aset dari portfolio yang sedang direstrukturisasi yang sesuai dengan POJK baru ini. Hal lain yang lebih utama saya lihat adalah memberikan fleksibilitas juga kepada bank untuk menambah fasilitas bagi pelaku bisnis yang sedang mengalami dampak negatif, di mana ini diharapkan pemulihan dari obligor itu akan jadi lebih cepat ya. Baik, Demikian Anda. baik. Kalau Anda lihat Pak Setiatno, apakah cukup hanya untuk segmen UMKM saja atau untuk segmen lainnya juga harus ada perluasan? Sementara yang paling utama saya rasa itu harusnya menyasar ke sektor UMKM dulu ya. Next-nya mungkin komersial, tapi saya rasa sektor komersial nggak semuanya memerlukan itu. Jadi saya terus terang kalau lihat dari acuannya saya agak setuju ya ini dilihat dari dan sektor tertentu, karena kita juga tahu pengaruh dari pandemik kemarin ini terhadap masing-masing sektor itu berbeda-beda ya magnitude-nya. Baik. Selain sektor komersial yang menurut Anda dalam jangka panjang ke depan ini juga membutuhkan perlakuan khusus apa saja? Eh, saya rasa yang paling utama itu untuk daerah-daerah yang rata-rata misalnya memiliki konsentrasi lini bisnis yang sama, sehingga suatu daerah itu akan mengalami pretty much impact yang sama semua. Contohnya misalnya kalau ini berhubungan sama palm oil, mungkin daerah Sumatera Selatan, daerah Kalimantan, itu impact-nya paling besar compare sama yang lain dari Indonesia. Baik. Untuk perbankan sendiri apakah dengan perluasan khusus ini juga bisa memberikan dampak yang signifikan untuk kenaikan outstanding kredit? Dalam hal ini kita istilahnya cautiously optimistic ya, untuk pertumbuhan kredit. Kita juga tetap menjaga pertumbuhan kredit kita yang sehat, kita mengutamakan untuk kualitas kredit yang lebih baik. Dan kita juga melakukan pencadangan untuk NPL kita dengan coverage ratio yang jauh lebih tinggi.